Kabik pun. Ya pun. Selamat sore, kami dari kelompok Besti. Solidarity, Creativity with Technology. Kali ini kami akan merefleksikan modul 3, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Dalam kecerdasan artifisial ada dua batasan umum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ketergantungan pada data pelatihan. Jadi, KA ini belajar dari data yang diberikan atau data yang sudah dilatih. Jadi, jika kita memberikan data itu tidak jelas atau tidak relevan, maka KA ini bisa menghasilkan data yang kurang jelas juga. Contohnya, misalnya kita menggunakan AI ini untuk mencari sebuah informasi. Kita mencari informasi makan makanan manis. Jadi suatu saat misalnya kita ingin mencari makan makanan pedas, AI ini akan susah atau sulit untuk menjangkau materi tentang makan makanan pedas. Yang kedua adalah common sense. Kecerdasan artifisial tidak memenuhi makna atau konteks yang dapat dimaknai seperti manusia. Nah, ini dalam bentuk pola atau konteks dan juga tidak dalam bentuk data. Di sini data tersebut juga tidak berisi tentang konteks-konteks yang bermakna. Nah, di sini juga terdapat KA atau kecerdasan artifisial. Di sini KA ini berisi tulisan panjang tetapi tidak berisi informasi yang bermakna. Dia juga berisi informasi yang sangat-sangat tidak bermakna. Dan juga di sini ada chatbot. Chatbot ini adalah berisi informasi yang sangat-sangat bermakna, berisi teks yang yang panjang dan juga dapat berisi panduan-panduannya. Kesimpulannya, KA tidak bisa memahami dunia seperti manusia. Ia hanya tahu apa yang diajarkan lewat data. Kemudian, KA juga tidak punya intuisi, tidak punya rasa, emosi, pemahaman menyeluruh seperti manusia. Keterbatasan kecerdasan artifisial dapat mempengaruhi cara menggunakannya. Ketika data yang digunakan tidak akurat, tidak cukup banyak, dan tidak beragam. Akibatnya, kecerdasan artifisial bisa membuat keputusan yang kurang tepat. Misalnya, dalam aktivitas AI for Ocean, jika kita hanya memberikan contoh satu jenis sampah, maka kecerdasan artifisial akan kesulitan mengenali jenis sampah lainnya. Selain itu, karena di beberapa sekolah fasilitasnya masih sangat terbatas, tidak semua siswa mempunyai laptop atau internet, penggunaan kecerdasan artifisial perlu disesuaikan. Kita bisa memulai dari aktivitas sederhana atau unplug dan berdiskusi bersama untuk memahami bagaimana kecerdasan artifisial bekerja dan batasannya. Dengan begitu, siswa tetap bisa belajar tentang kecerdasan artifisial secara menyenangkan dan bermakna. Di sekolah, keterbatasan ini berdampak pada bagaimana guru dan siswa menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan hasil dari kecerdasan artifisial tanpa mengeceknya. Misalnya, jika siswa menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu menulis atau menjawab soal, guru tetap perlu mengajarkan cara berpikir kritis agar siswa tidak hanya menerima jawaban begitu saja. Dalam konteks penggunaan kecerdasan artifisial atau KA generatif di sekolah, terdapat prinsip-prinsip etika yang diterapkan agar teknologi ini mendukung proses belajar dan mengajar secara bertanggung jawab, serta aman bagi penggunaan untuk siswa di sekolah. Salah satu prinsipnya adalah transparansi, di mana siswa dan guru harus mengetahui data mereka sedang menggunakan teknologi KA. Selanjutnya, prinsip atau contoh penerapan etika KA di sekolah adalah menggunakan ChatGPT. Untuk itu, guru harus menjelaskan pada siswa bahwa alat yang berbasis KA ini adalah menghasilkan teks dari data pelatihan, bukan dari pemahaman seperti manusia. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Maknanya, data pribadi siswa dan guru tidak boleh disalahgunakan oleh sistem dari KA. Contoh penerapannya, siswa di sekolah
hanya menggunakan platform AI yang tidak menyimpan data pribadi siswa tanpa izin. Misalnya, saat menggunakan alat gambar AI, siswa tidak boleh mengupload foto pribadi mereka. Selanjutnya ada keadilan dan anti bias. Makna KA tidak boleh menampilkan diskriminasi atau bias terhadap ras, agama, gender, atau suku tertentu. Contoh penerapannya, sebelum menggunakan KA untuk membuat gambar siswa atau karakter fiksi, guru memastikan bahwa alat tersebut tidak untuk memproduksi atau membuat diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran, tetapi tidak bisa menggantikan peran guru dalam memahami konteks, etika, dan kebutuhan individu siswa. Dengan memahami keterbatasannya dan menerapkan prinsip etika, guru dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial secara bijak, memperkuat praktek pembelajaran yang lebih kreatif, efisien, dan lebih manusiawi.